Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 917-920. Setelah berpikir sejenak, Li Fugui mengarahkan pandangannya pada orang-orang di tim kedua ini. Saat ini, Sue Tu dan Liu Sha menjadi andalan tim kedua. Namun Yang Yongxin, Ma Baoguo dan Zhang Weiwei, meski mereka semua setia padanya, ketiganya juga merupakan master level Ming Jin. Tapi kemudian saya memikirkannya, meskipun ketiga orang ini hanya berada di level Ming Jin, selama saya terus memberi mereka cairan spiritual yang cukup, kekuatan mereka akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Selain itu, meskipun master di tingkat Ming Jin tidak terlalu kuat di seluruh lingkaran prajurit kuno, mereka masih dapat dianggap sebagai master terbaik di Tiongkok. Jika seseorang ingin membuat kesalahan di depan master seperti itu, mereka harus memikirkannya dengan hati-hati. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Li Fugui memunculkan senyuman di sudut mulutnya. Dia sudah mulai mempertimbangkan bahwa setelah makan malam, dia akan memberitahu Hua Duo tentang masalah ini dan kemudian membawa Zhang Weiwei ke sini. Orang tua ini, dia biasanya berbicara dan bertindak dengan tenang. Itu yang saya suka. Yang paling penting adalah lelaki tua itu berbeda dengan lelaki paruh baya. Jika Ma Baoguo dan Yang Yongxin dibawa ke Hotel Qinglong, dia akan merasa sedikit tidak nyaman ketika keluar untuk melakukan sesuatu di masa depan. Siapa yang tahu apakah kedua idiot ini akan tertarik atau semacamnya. Tak lama kemudian, Li Fugui dan Wang Xiaoli tiba di lokasi kejadian. Pada saat itu, Mo Xiaoyun sedang memimpin penjaga keamanan hotel untuk berdebat dengan pria di depan mereka. Li Fugui melirik kedua penjaga keamanan yang jatuh ke tanah. Kecuali penjaga keamanan itu adalah prajurit kuno dan tuan biasa, mustahil untuk menjatuhkan dua orang sekaligus. Untuk mencegah Mo Xiaoyun terluka, Li Fugui buru-buru berteriak kepada Mo Xiaoyun sambil berjalan ke arahnya, "Xiaoyun, tolong minta seseorang untuk membantu dua penjaga keamanan ke samping terlebih dahulu." Ketika Mo Xiaoyun melihat Li Fugui datang ke arahnya, dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk membantu penjaga keamanan yang terluka itu duduk di kursi di satu sisi. Ada banyak orang yang makan di restoran saat ini, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Li Fugui. Mereka sepertinya menantikannya, dan siap untuk melihat bagaimana Li Fugui akan menghadapi pria yang sedang mencarinya, kematian. Ketika Li Fugui mendatangi pemuda di depannya, dia melirik ke arah pemuda berjas dan sepatu kulit, dengan punggung kokoh dan punggung berotot. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan pria muda di wajah. Saat tamparan itu jatuh, pemuda itu tidak punya ruang untuk bereaksi. Kepalanya membentur meja mahoni setebal 3 inci, dan bagian atas meja retak hingga menimbulkan suara. Para tamu yang makan di sekitar berpencar satu demi satu. Saat semua orang mengira anak laki-laki yang dipukuli itu tidak akan bisa berdiri, pria yang tergeletak di tanah tiba-tiba melompat. "Sial! Apa kamu tahu dari mana asalku? Sudah kubilang, aku dari ibu kota." Sebelum dia selesai berbicara, Li Fugui menamparnya lagi. Tapi kali ini, pria itu sudah bersiap. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah dia, seorang master di tahap awal Ming Jin, tidak bisa menahan tamparan anak di depannya. Terdengar bunyi klik tajam dari lengannya. Setelah lengannya patah, tangan Li Fugui masih membentur wajah pria itu dengan kuat. Pria itu terbang keluar dan menabrak sisi lain meja. Bagian atas meja retak lagi. Pria itu buru-buru mengedarkan energinya dan menggunakan kekuatannya untuk berdiri. Seperti kilat, Li Fugui muncul di depan pria itu lagi, dan ekspresi ketakutan sudah terlihat di mata pria itu. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Li Fugui, bibirnya sedikit bergetar. "Kamu, siapa kamu?" Li Fugui tetap diam, dan kali ini dia meninju mulut pria itu. Saat tinjunya mengenai mulut lawan, pria itu terbang mundur. Seperti yang bisa Anda bayangkan, meja lain hancur. Seluruh tubuh pria itu gemetar. Dia berpikir bahwa dengan keahliannya, dia akan menjadi master terbaik di daerah kecil seperti Kabupaten Qinglong. Namun,
Dari sudut pandang saat ini, Kabupaten Qinglong memang seperti harimau yang meringkuk, naga tersembunyi. Melihat Li Fugui datang di depannya lagi, pria itu buru-buru mengumumkan nama keluarganya. Nama saya Ahu, saya keluarga Lu di ibu kota, dan saya bawahan Lu Xiaopeng. Ahu mengikuti Lu Xiaopeng begitu banyak tahun, dan setelah datang ke Kabupaten Qinglong, dia sepertinya telah menderita semua keluhan yang belum pernah dia derita sebelumnya. Pertama dia dipandang rendah oleh wali kota-kota kecil, dan kemudian dia kembali ke Lu Xiaopeng setelah menerima kesalahan Lu Xiaopeng. Dia dibenci oleh pelayan hotel dalam beberapa hari terakhir. Dia berpikir bahwa ketika dia berada di ibu kota sebelumnya, dia hanya perlu melihat pelayan yang dia suka, dan gadis-gadis muda ini akan berinisiatif memesan kamar dan mengundangnya ke atas. Tapi kali ini, awalnya aku hanya menggodanya secara lisan. Terlepas dari senyum malu-malu di wajah mereka, para pelayan ini tidak tergerak seperti kayu. Melihat situasi ini, Ahu mulai mengambil tindakan, berpikir bahwa aku telah membuatnya begitu jelas. Para pelacur bau ini seharusnya mengerti maksudnya, bukan? Namun siapa sangka pelayan di sini tetap berpura-pura tidak mengerti. Setelah menunggu hingga hari ini, ia sudah tidak tahan lagi. Ia langsung memeluk seorang pramusaji dan hendak membicarakan harga. Tak disangka, pramusaji justru memarahinya karena dianggap hooligan. Ahu belum pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Saat pramusaji memanggilnya gangster, ia menjadi sangat marah dan tanpa ragu menamparkan pramusaji tersebut. Akibatnya ia dikepung oleh manajer dan satpam. Ahu juga seekor harimau sungguhan, berpikir bahwa dia adalah master di tahap awal Mingjin. Melihat penjaga keamanan biasa di depannya, dia sebenarnya berencana untuk memamerkan keahliannya sehingga para pelayan dapat melihat betapa kuatnya dia. Berkali-kali, keadaan menjadi seperti sekarang. Sebelum Li Fugui mengumumkan identitasnya kepada Ahu, dia sudah menggunakan kungfunya untuk mengetahui pikiran Ahu. Setelah mengetahui bahwa Ahu adalah bawahan Lu Xiaopeng, dia hanya menyerangnya untuk bertemu Lu Xiaopeng terlebih dahulu hari ini. Kini Ahu berinisiatif mengumumkan nama keluarganya. Li Fugui memandang Ahu dengan heran dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa, keluarga Lu di ibu kota? Apakah kamu dari keluarga Lu? Melihat ekspresi Li Fugui wajahnya, Ahu mengira Li Fugui takut padanya. Menyeka darah dari sudut mulutnya, memuntahkan giginya yang copot, berdiri dan berkata dengan wajah dingin, "Apa kabar? Apakah kamu takut? Sialan, aku memberitahumu sekarang." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui menerkam Ahu lagi dan mendorong Ahu ke tanah, meninju dagingnya. Dia menunggu sampai Ahu telah benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya dan sebagian besar tulang di tubuhnya patah. Dia kemudian berdiri, menggosok tinjunya, lalu berbalik dan tersenyum pada para tamu yang makan di tempat kejadian. "Semuanya, lanjutkan makan. Saya mengundang Anda untuk makanlah hari ini. Katakan padaku, bagaimana bisa ada pemuda bodoh seperti itu di dunia? Kamu bertingkah seperti hooligan di depan umum dan bahkan mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga Lu. Keluarga Lu di ibu kota adalah sebuah keluarga besar. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang seperti itu masuk ke rumah mereka? Setiap orang harus berhati-hati dengan pembohong semacam ini di masa depan. Lagi pula, pramusaji pada awalnya adalah kelompok yang rentan. Bahkan jika kamu ingin bertingkah seperti hooligan, kamu bisa menindas wanita kaya jika kamu punya kemampuan. Apa gunanya menindas seorang pramusaji? Sial, apa yang aku, Li Fugui, benci yang paling banyak terjadi dalam hidupku adalah intimidasi dan ketakutan akan kerja keras seperti ini. Di mata orang-orang, mereka menganggap orang yang memakai pakaian itu terlihat seperti anjing, sehingga mereka merasa lebih unggul dan mendominasi, begitu. Kata-kata ini terungkap, semua orang yang hadir mulai bertepuk tangan. Li Fugui berbalik dan bertanya pada Wang Xiaoli di sebelahnya, "Manajer Wang, apakah dia di sini untuk makan malam, atau dia tamu yang menginap bersama kita?" Meskipun Wang Xiaoli sudah memberitahu situasi pihak lain, tetapi sekarang dihadapkan pada pertanyaan Li Fugui, dia menjawab lagi berkata, "Mereka adalah tamu yang menginap bersama kami." Li Fugui bertanya dengan sadar,
apakah Anda datang sendiri, atau ada yang lain? Wang Xiaoli berkata dengan jujur, ada dua lagi. Li Fugui mengangguk dan berkata kepada Mo Xiaoli di sebelahnya. Yun berkata, Xiao Yun, pergi dan periksa dan panggil kedua temannya. Seperti kata pepatah, tidak menyenangkan bisa berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Biarkan mereka meninggalkan Qinglong kita malam ini. Dapatkan keluar dari hotel. Alasan mengapa Li Fugui meminta Noila Mo untuk datang adalah karena bagaimanapun juga, Mo Xiaoyun sudah lama bekerja di hotel dan akrab dengan segala sesuatu di hotel. Dia lebih bisa menangani hal semacam ini. DGN bijaksana. Noila Mo segera pergi. Setelah beberapa saat, ketika Lu Xiaopeng dan Ah Hui turun dengan kebingungan, Lu Xiaopeng langsung merasa mati rasa setelah melihat pemandangan di depannya. Wajah Ah Hui dipenuhi dengan kata kaget. Dia menjilat bibirnya yang kering dan dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke Lu Xiaopeng. Li Fugui masih memiliki ekspresi marah yang sama seperti sebelumnya. Dia mendatangi Lu Xiaopeng dalam beberapa langkah, dan kemudian menyebutkan kejahatan Ah Hui satu persatu. Bagaimana dengan menganiaya pelayan di depan umum? Bagaimana dengan berpura-pura menjadi seseorang dari keluarga Lu Del? Setelah selesai berbicara, Li Fugui memandang Lu Xiaopeng di depannya dan berkata dengan marah, "Oke, meskipun saya tidak terlalu mengenal keluarga Lu, saya juga mendengar bahwa keluarga Lu adalah keluarga terkenal di ibu kota. Milikmu temanmu berpura-pura menjadi anggota keluarga Lu. Jika kamu melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu, kamu tidak takut keluarga Lu akan menyelesaikan masalah denganmu. Aku bahkan khawatir keluarga Lu akan menyalahkanku. Cepat bangun dan pergi. Hotel Qinglong kami menyambut tuan-tuan dan tidak menyambut orang-orang tercela seperti itu." Mata Lu Xiaopeng berdarah karena kebencian. Melihat Ah Hui yang sekarat di depannya, dia berjalan selangkah demi selangkah di depan Ah Hui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melirik ke arah Ah Hui dengan ekspresi membunuh di wajahnya, lalu melambai ke arah Ah Hui. "Bawalah bersamamu. Ikuti dia dan ayo pergi." Ah Hui setengah membuka mulutnya. Meskipun dia sama seperti Ah Hui, dia hanyalah teman dekat Lu Xiaopeng. Tapi dia punya otak lebih banyak dari Ah Hui. Dalam situasi ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menelan amarahnya dan pergi. Begitu mereka berencana untuk berdebat dengan Li Fugui, mereka akan memberitahu orang-orang yang makan di tempat kejadian bahwa mereka berasal dari keluarga Lu. Saat ini, setiap orang memiliki media mandiri, dan beberapa orang sudah mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam video. Jika hal semacam ini diunggah ke internet pasti akan dimanfaatkan oleh sebagian orang dengan motif tersembunyi. Saat itu, keluarga Lu tidak akan punya tempat lagi di ibu kota. Memikirkan hal ini, Ah Hui buru-buru menjemput Ah Hui dan berjalan menuju pintu hotel. Li Fugui menahan tawanya. Dia tidak menyangka konfrontasi pertamanya dengan Lu Xiaopeng akan begitu menyenangkan. Namun, meski bahagia, Li Fugui pun mulai mengagumi pemuda kaya raya asal ibu kota ini. Meski hanya hubungan satu kali saja, namun dari sikap Lu Xiaopeng dalam menangani masalah ini barusan, terlihat bahwa tuan muda ini berbeda dengan pemuda kaya raya yang pernah ia temui sebelumnya. Setidaknya dari segi toleransi, ia adalah beberapa langkah di depan pemuda kaya lainnya. Setelah melihat Lu Xiaopeng pergi, Li Fugui meminta Wang Xiaoli mengatur personel untuk membersihkan tempat itu, lalu tersenyum dan bertukar kata dengan para tamu yang sedang makan sebelum berbalik dan naik ke atas. Namun ketika dia naik ke atas, Li Fugui tidak pergi ke Hua Duo, juga tidak pergi ke kantor Wang Xiaoli, melainkan masuk ke kamar pribadi dan melompat keluar jendela tanpa ada yang menyadarinya. Adapun Lu Xiaopeng, setelah meninggalkan hotel, dia baru saja masuk ke dalam mobil ketika dia melihat Ah Hui membawa Ah Hui ke mobil dan dengan lembut menempatkan Ah Hui di kursi belakang. Geraham belakang Lu Xiaopeng hampir patah. Sebelum datang ke Kabupaten Qinglong, dia telah memberitahu Ah Hui dan Ah Hui bahwa mereka harus berhati-hati dalam segala hal yang mereka lakukan ketika datang ke sini. Sebelum masalah ini selesai, mereka tidak boleh bertindak seperti yang dia lakukan di ibu kota. Ah Hui patuh, tapi Ah Hui, bajingan ini,
hampir membuat kekacauan besar saat terakhir kali dia membiarkannya pergi ke kota Panlong. Hari ini, dia sebenarnya bisa menggoda pelayan hotel orang lain di Hotel Kinglong, dan dia juga terlibat di dalamnya. Apa gunanya menyimpan harta karun semacam ini? Memikirkan hal ini, Lu Xiaopeng duduk di kursi penumpang. Ketika Ah Hui mengemudi dan mencari tempat tinggal lagi, Lu Xiaopeng berkata dengan dingin, "Pergilah ke sungai." Hati Ah Hui menegang, dan dia merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan." Ah Hui sekarang, Lu Xiaopeng meningkatkan nada suaranya dan berkata dengan keras, Apa yang saya katakan tidak berhasil sekarang?" Ah Hui tahu di dalam hatinya bahwa Lu Xiaopeng pasti berencana membunuh Ah Hui ketika dia mengatakan ini. Melihat Lu Xiaopeng marah, Ah Hui tidak berani membujuknya. Dia hanya bisa memperlambat mobilnya sebanyak mungkin dan berkendara menuju sungai Kabupaten Kinglong. 20 menit kemudian, ketika mobil berhenti, sebelum Ah Hui dapat berbicara, Lu Xiaopeng berkata dengan keras, "Beri aku omong kosong ini, lemparkan ke dalam sungai." Pada saat ini, Ah Hui belum mati. Setelah mendengar kata-kata Lu Xiaopeng, dia mengeluarkan suara merengek, seolah memohon belas kasihan. Ah Hui berbalik dan menatap Ah Hui dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, "Tuan, Ah Hui dan saya telah mengikuti Anda selama 20 tahun. Lu Xiaopeng tidak berkata apa-apa dan menatap Ah Hui. Setelah Ah Hui melihat mata Lu Xiaopeng, dia diam lagi, lalu mengikuti instruksi Lu Xiaopeng, mengambil Ah Hui di barisan belakang, datang ke sungai, dan melemparkannya ke sungai. Melihat Ah Hui tenggelam ke dalam air, Ah Hui menangis, berbalik, masuk ke dalam mobil, dan berkendara kembali ke kota. Namun, tepat setelah mobilnya menghilang di malam hari, Li Fugui buru-buru melompat ke dalam air dan segera menarik Ah Hui keluar dari air. Setelah perawatan sederhana, Li Fugui menggendong Ah Hui dan kembali ke hotel. Sesampainya di kantor, ketika Wang Xiaoli dan Mo Xiaoyun melihat Li Fugui baru saja membawa kembali bajingan itu, kedua gadis itu menatap Li Fugui dengan wajah bingung. Wang Xiaoli bertanya dengan heran, "Tuan Li, apa yang kamu?" Li Fugui tersenyum dan berkata secara misterius, "Jangan khawatir, keluarlah dulu, persiapkan dirimu untukku. Pakaian yang dipesan, meskipun." Wang Xiaoli dan Mo Xiaoyun bingung. Mereka tetap mengikuti instruksi Li Fugui dan keluar untuk bersiap. Di kantor yang sepi, Li Fugui membuka buku medis dan dengan cepat menemukan metode pengobatan. Hanya kurang dari 20 menit, Ah Hui yang pingsan tiba-tiba membuka matanya, mengepalkan tinjunya, dan mengumpat dengan keras dan marah, "Kamu bajingan, kamu tidak bisa melakukan ini padaku." Setelah mengatakan ini, Ah Hui berdiri. Dia setelah melihat perabotan di dalam kamar, Ah Hui tertegun sejenak. Dia duduk di sana dengan pandangan kosong, dengan mulut setengah terbuka, melihat sekeliling ruangan. Setelah sekian lama, dia menoleh dan melihat Li Fugui berjongkok di sampingnya dengan jelas, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu, bagaimana mungkin kamu?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Mengapa bukan aku?" Ah Hui Brain rasanya seperti memutar slideshow, semua yang terjadi barusan muncul di pikiranku. Setelah sekian lama, Ah Hui akhirnya sadar kembali dan bertanya dengan serius kepada Li Fugui, "Apakah kamu menyelamatkanku?" Begitu dia selesai berbicara, ada ketukan di pintu. Li Fugui berdiri, melepas mantelnya yang basah kuyup, dan berkata dengan santai, "Masuk." Noila Mo dengan lembut membuka pintu. Ketika dia melihat Li Fugui bertelanjang dada di depannya, dengan otot yang kuat di sekujur tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan kesadaran. Li Fugui melihat ekspresi wajah Noila Mo, tersenyum dan mengambil pakaian dari tangan orang lain, lalu berkata kepadanya, "Apa yang kamu lihat? Apa aku sangat tampan?" Mo Xiaoyun langsung tersipu dan berbalik dengan, "Cepat Tuan Li, tolong lihat apakah kedua set pakaian ini cocok untuk Anda. Saya keluar dulu dan akan berada di depan pintu. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya." Li Fugui setuju sambil tersenyum. Setelah Mo Xiaoyun keluar,
Li Fugui mengenakan pakaian keringnya, lalu melemparkan satu set lagi ke Ahu, dan berkata terus terang, "Pakai bajumu dulu, ayo duduk dan bicara." Ahu penuh dengan pakaian ekspresi kecewa di wajah. Dia mengenakan pakaiannya sembarangan, lalu duduk di lantai, bersandar di dinding, memandang ke depan dengan keraguan di matanya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia melakukan kesalahan ini setelah mengikuti Lu Xiaopeng selama bertahun-tahun dan membuat Lu Xiaopeng membunuh dia. Juga, sebelum ini, dia sebenarnya telah memblokir peluru Lu Xiaopeng. Li Fugui sedang duduk di kursi bos. Tanpa disadari, dia telah mengaktifkan keterampilan merapalnya. Melalui keterampilan merapalnya, dia sekarang tahu persis apa yang dipikirkan Ahu. Ketika Ahu memikirkan hal ini, Li Fugui bertanya dengan santai, "Saya melihat Anda memiliki banyak bekas luka di tubuh Anda. Apakah yang ada di dada Anda adalah luka tembak?" Ahu mengangguk dan berkata dengan air mata berlinang. "Iya." Li Fugui berkata dengan emosi. "Secara umum, mereka yang tertembak di depan adalah pejuang. Meskipun kamu membuat kesalahan denganku kali ini, aku hanya ingin memberimu pelajaran sederhana dan menyelamatkan nyawamu. Tapi saya tidak menyangka orang yang sebenarnya berencana membunuhmu adalah Lu Xiaopeng. Ngomong-ngomong, apakah dia benar-benar putra keluarga Lu?" Ide Li Fugui sederhana. Awalnya, dia tidak mau berurusan dengan orang seperti Ahu. Tapi sekarang dia hanya tahu sedikit tentang Lu Xiaopeng dan keluarga Lu. Jika dia bisa membiarkan Ahu mengikutinya untuk sementara, dia akan segera tahu setiap kali seseorang dari keluarga Lu datang ke Kabupaten Qinglong dalam beberapa waktu terakhir. Tentu saja, selain itu, Li Fugui ingin mengalahkan keluarga Lu dari dalam. Rasanya seperti berurusan dengan keluarga Ye sendirian. Jika dia tidak bertemu Ye Kang di sekolah, perang antara dia dan keluarga Ye mungkin baru saja dimulai sekarang. Pikiran Ahu kacau, dia tidak ingin mengkhianati Lu Xiaopeng. Lagi pula, jika bukan karena keluarga Lu, dia akan dipukuli sampai mati berkali-kali selama bertahun-tahun. Tapi kemudian saya memikirkannya, Lu Xiaopeng begitu kejam dan tidak adil terhadapku. Mengapa aku harus terus melindunginya? Li Fugui tidak terburu-buru. Saat Ahu sedang meronta, dia berdiri dan menuangkan segelas air dingin untuk Ahu sendiri. "Bawakan ke Ahu, berikan padanya." Tersenyumlah sedikit dan katakan, "Tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu menjawab pertanyaanku. Setelah kamu minum segelas air ini, jika kamu ingin pergi, aku tidak akan berhenti kamu." Ahu mendongak, ekspresi rasa terima kasih muncul di matanya. Mengambil gelas air dari tangan Li Fugui, Ahu menyesap airnya, lalu memandang Li Fugui dan berkata dengan serius, "Tuan Li, terima kasih." Li Fugui melambaikan tangannya dan tersenyum. "Mengapa kamu begitu sopan?" "Sudah kubilang, aku ini hanya sedikit usaha untuk menyelamatkanmu. Nah, sepertinya kamu tidak lagi berada dalam masalah serius sekarang. Jika kamu tidak ingin pergi malam ini, maka kamu bisa tinggal di sini sementara. Kebetulan aku punya sesuatu lagi yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan tinggal bersamamu untuk saat ini." Bersikaplah keras untuk mendapatkannya. Apalagi setelah Ahu menghadapi hal semacam ini, dia tidak boleh memaksa pihak lain seperti ini, tapi harus memberi waktu kepada pihak lain untuk berpikir mendalam. Li Fugui datang ke pintu, lalu tersenyum pada Mo Xiaoyun di luar pintu dan berkata, "Xiaoyun, masuk." Setelah Mo Xiaoyun membuka pintu, Li Fugui menunjuk ke Ahu yang sedang bersandar di dinding dan berkata kepada Mo Xiaoyun. Xiaoyun berkata dengan serius, "Beritahu Wang Xiaoli dan atur agar dia tinggal di ruang VIP pada malam hari. Selain itu, semua biaya di sini akan menjadi tanggungan saya untuk saat ini." Setelah mengatakan ini, Li Fugui menatap Ahu dengan tatapan khawatir. Dia memutar matanya, lalu mencondongkan tubuh ke telinga Noi Lamo. Meskipun suaranya sangat pelan, Li Fugui tahu bahwa dengan master seperti Ahu, dia pasti bisa mendengar setiap kata yang dia ucapkan. "Xiaoyun, dia datang dari ibu kota. Meskipun dia hanya seorang pengikut, aku tahu dari bekas luka di tubuhnya bahwa dia adalah pria sejati. Biarkan aku memberitahu Wang Xiaoli dan pelayan yang diintimidasi olehnya hari ini,
jangan cari dia di malam hari. Masalahnya, jika ada yang tidak bisa akur dengannya, aku akan memecatnya. Kata-kata ini, Ahu benar-benar tersentuh. Ahu segera berdiri, memandang Li Fugui dan berkata, Tuan Li, dapatkah Anda menemukan pelayan yang diganggu oleh saya hari ini dan penjaga keamanan yang saya lukai? Saya ingin meminta maaf kepada mereka. Selain itu, saya masih punya rencana untuk memberi kompensasi kepada mereka untuk biaya pengobatan mereka. Li Fugui berpura-pura terkejut dan menoleh ke arah Ahu, buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak, kamu bisa tidur lebih awal malam ini, meskipun ini permintaan maaf. Kami akan menunggu sampai besok. Aku akan mengatur tempat untukmu nanti. Berbaringlah di tempat tidur dan tenanglah. Jika tuanmu benar-benar tuan muda keluarga Lu di Beijing, menurutku sebaiknya kamu tidak melakukannya pergi seperti ini. Sebaliknya, kamu harus kembali, menemukannya, dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Lagi pula, kamu bisa memasuki keluarga Lu setara dengan mendapatkan semangkuk nasi besi. Ahu menunjukkan senyum pahit dan berkata dengan lembut, Tuan Li, terima kasih. Li Fugui tertawa terbahak-bahak, berbalik dan berjalan pergi. Namun, sebelum melangkah jauh, Noila Mo buru-buru menyusul dan bertanya, Tuan Li, saya tidak mengerti. Sifat orang seperti ini sulit diubah. Kenapa Anda, Li Fugui tidak menjelaskan? Dia juga tahu bahwa tidak ada penjelasan untuk hal semacam ini. Ketika dihadapkan pada pertanyaan Mo Xiaoyun, dia hanya tersenyum dan berkata, tanyakan apa yang bisa kamu tanyakan, tapi jangan tanya apa yang tidak bisa. Kamu juga pergi dan bersiap-siap, kamu harus pergi ke kota Jiangnan besok. Setelah mendengar ini, Mo Xiaoyun secara alami tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Li, kalau begitu saya akan melihat pengaturannya. Li Fugui segera kembali ke kamar pribadi. Begitu dia memasuki pintu, Hua Duo menatap Li Fugui dan berkata, kamu menghabiskan waktu sangat lama di telepon. Li Fugui tersenyum pahit dan menghela nafas tak berdaya, tidak apa-apa jika saya menelepon saja, aduh. Desahan panjang ini membuat bingung bunga-bunga. Melihat Li Fugui dengan rasa ingin tahu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa denganmu menghela nafas? Apakah karena wanita di sekitarmu tidak menginginkanmu lagi? Li Fugui bersandar di kursi, tiba-tiba menyembunyikan senyumannya wajahnya, dan terlihat serius. Hua Duo bertanya kepada Hua Duo, Kapten, saya hanya ingin tahu, setelah bergabung dengan game ke-6, apakah sulit untuk berhenti? Hua Duo mengerutkan kening sejenak, dengan wajah muram, dan bertanya tanpa daya, apa katamu? Ya, kamu hanya membicarakan banyak hal, jangan beritahu aku tentang keluar dari game ke-6, oke, apakah kamu tidak tahu bahwa game ke-6 adalah tempat yang diimpikan oleh banyak pejuang kuno untuk bergabung? Selama Anda dapat bergabung dengan game ke-6, Anda akan memiliki kekuatan besar dan mendapatkan semua sumber daya yang terkait dengan budidaya. Yang paling penting adalah keselamatan pribadi Anda akan dilindungi oleh Biro ke-6. Li Fugui mengangguk dan berkata tanpa daya, apa yang Anda katakan? Saya tahu semua ini, tapi masalahnya adalah, saya tidak bisa mengesampingkan kekacauan ini begitu saja dan mengabaikannya, bukan. Sebelum saya bergabung dengan game ke-6, saya berada dalam situasi makmur di sini di Kabupaten Qinglong, bagaimana bisa ada begitu banyak hal-hal berantakan terjadi? Tetapi sekarang, meskipun saya telah mengikuti game ke-6, selain memberi saya gelar wakil kapten, apalagi yang diberikan markas kami kepada saya belum diberikan apapun. Jadi saya tidak akan mengatakan apapun. Masalahnya adalah, sekarang ini telah membawaku masalah apa? Hua Duo berkata dengan wajah muram dan mengerutkan kening, katakan padaku, masalah apa yang membawamu? Li Fugui berkata tanpa daya, Wakil Direktur Sun, apakah ini masalah? Hua Duo terdiam sesaat, tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana menjawabnya. Li Fugui bertanya lagi, jika kamu ingin menyelesaikan tugas, kamu harus menyinggung banyak orang dan menimbulkan banyak masalah, bukan? Hua Duo terlihat sedikit cemas, karena dua hal yang dikatakan Li Fugui ini masuk akal.
Li Fugui melanjutkan, katakan padaku, masalah saat ini belum terselesaikan, dan akan ada begitu banyak masalah yang tidak diketahui di masa depan. Baru saja, bahkan keluarga Lu di ibu kota datang menggangguku. Tuan Lu datang kepadaku dengan membawa laki-laki, membuat masalah. Saya memiliki seorang lelaki tua di rumah, seorang lelaki muda di bawah, dan tidak ada yang melindungi saya. Bagaimana Anda bisa membiarkan saya bekerja untuk game ke-6 dengan pikiran tenang? Bahkan jika Huaduo bodoh, dia bisa mengerti maksud. Perkataan Li Fugui, dia pikir pria ini akan memberinya masalah besar. Di luar dugaan, ternyata hal itu hanya untuk menjaring orang. Melihat Li Fugui, Huaduo mencibir dan berkata dengan sedikit jijik, setelah mengatakan semua itu, bukankah kamu hanya ingin mempekerjakan seseorang? Apa, saya pikir kamu mengenal banyak master, kenapa tidak ada yang tersedia sekarang, Li? Fugui tampak tersenyum pahit, tapi nyatanya dia berpikir di dalam hatinya, nenek punya kaki, saya bisa menggunakan beberapa orang sekarang, tapi saya tidak ingin memamerkan beberapa orang sekarang. Terutama keluarga Wang Hao dan Tuan Xie di belakang tambang. Orang-orang ini adalah kartu truf di tangannya, jika diketahui terlalu dini, mereka mungkin akan menimbulkan banyak masalah baginya. Ketika Huaduo melihat Li Fugui hanya tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa, dia berkata dengan marah, "Oke, jangan muncul seperti ini di depanku. Katakan padaku, siapa yang ingin kamu undang?" "Benar, Zhang Qingqing." Li Fugui tersenyum dan menggoda, "Aku ingin dia datang, apakah kamu bersedia?" Huaduo melihat senyum jahat Li Fugui dan memarahi dengan marah, "Tidak tahu malu, aku tahu kamu pasti tidak menahannya. Apa-apaan ini? Ayo lakukan ini. Saya akan meminta Zhang Wei untuk datang. Lao Zhang sangat bagus di tim kedua. Meskipun dia biasanya terlihat sombong, dia menangani semuanya dengan sangat serius dan hati-hati." Li Fugui merasa senang dan buru-buru melangkah maju, membuka lengannya, dan siap memberi pelukan erat pada Huaduo. Huaduo mendorong Li Fugui menjauh dengan ekspresi jijik. Setelah memelototi Li Fugui, dia berkata dengan marah, "Bisakah kamu lebih formal? Ayo, aku akan meneleponnya sekarang dan memintanya untuk datang besok pagi." Li Fugui tersenyum bahagia dan berkata, "Oke, aku akan merepotkanmu, Kapten." Huaduo memutar matanya pada Li Fugui. Saat panggilan selesai, ada keributan di luar pintu. Segera, 3 pria tua, Tuan Qian, Tuan Mo dan Lao Liu, memimpin Ningjing, Su Hongwei dan Bai Lin melewati pintu satu demi satu. Melihat ini, Li Fugui buru-buru berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Ayo cepat, saya sudah lama menunggumu. Kenapa kamu baru di sini sekarang?" Mendengar ini, Tuan Qian segera melangkah maju dan berkata, dengan tersenyum, "Adik, apakah kamu berdiri? Tidak ada salahnya untuk berbicara. Hal sebesar ini telah menimbulkan sensasi di seluruh wilayah. Jika Xiaoning dan Xiao Bai tidak membalikkan keadaan, kita tidak tahu bagaimana ini masalah akan berakhir. Apa yang salah denganmu? Kamu sebenarnya tidak menyukai kami karena datang sedikit terlambat, Li." Fugui dia memandang ketiga lelaki tua itu dengan senyum sibuk, dan bertanya dengan senyum penuh arti, "Kalian bertiga, menilai dari apa Anda berkata, kemampuan Wakil Direktur Ning dan Direktur Bai layak untuk diakui, bukan?" Tuan Mo menyeringai saat ini. Dia tersenyum dan berkata, "Wakil Direktur apa? Kata ini agak berlebihan. Dengan cara ini, saya berjanji untuk menghapus subtitle ini dalam waktu 1 bulan. Sebelum Li Fugui mengatakan apapun, Tuan Qian memandang Tuan Mo dan berkata, "Mo tua, ini yang kamu katakan. Sebulan kemudian, bagaimana jika kata Ning masih ada di balik kata Ning?" Mo Lao bersumpah, "Jika masih di belakang kata Ning, saya akan melakukan siaran langsung mencuci rambut secara terbalik." Semua orang bersorak, tertawa. Li Fugui tersenyum dan memandang Su Hongwei, yang duduk di sebelahnya dengan wajah frustrasi. Setelah semua orang duduk, Li Fugui berinisiatif mengambil gelas anggur dan mendatangi Su Hongwei, menyembunyikan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan serius kepada Su Hongwei, "Saudara Su, kamu telah dianiaya kali ini.
Saya akan melakukannya memberi Anda segelas anggur ini. Ini untuk Anda. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang beberapa hal. Saya jamin ketika Direktur Bai meninggalkan posisi ini, Andalah yang akan menggantikan Direktur Bai. Su Hongwei bingung. Saat dia datang, dia masih penasaran, kenapa Li Fugui dan yang lainnya memintanya untuk menemani mereka saat mereka makan malam. Dia adalah salah satu orang yang ditangani kali ini. Menurut akal sehat, dia paling kecil kemungkinannya datang ke sini untuk makan bersamanya. Tentu saja, Su Hongwei dapat memahami keputusan di atas. Meskipun dia dan Bailin sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya dalam masalah ini, masalahnya adalah Bailin baru saja duduk di posisi ini. Jika kota kabupaten membawa Bailin saat menangani masalah kali ini, itu akan menjadi rencana yang jelas untuk menamparkan wajah bosnya lagi. Kecuali Jiang Tai adalah babi, orang normal pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Bersambung.